Kalau melihat dari cadangan pangan, stok Bulog katanya, yang infonya memang stok sekarang sedang menipis di Bulog. Mau tidak mau ada dampak juga terhadap kita sebagai pemerintah, bagaimana masyarakat kita. Kalau stok, walaupun Bulog segera mengantisipasi dengan impor, dengan berbagai alasan ya, ada impor. Jadi untuk Banten sendiri saya lihat stok, saya belum confirm secara pasti, tetapi kalau dari bukan hanya Bulog, tetapi dari stok yang ada di pedagang ataupun di produsen, dari neraca yang kita amati itu sampai akhir tahun kita masih aman. Dan kita adalah Banten termasuk konsumsi terigu terbesar nasional. Terbesar, Bun? Terbesar. Apa faktornya, Bun, yang bisa meningkatkan konsumsi terigu itu? Konsumsi terigu di Banten cukup besar, sekitar 21,8 kg per kapita per tahun. Itu penyebabnya adalah bulan Desember Januari kami sudah menganalisa bahwa harga beras pada bulan-bulan itu biasanya lebih tinggi dari harga bulan yang lain. Karena faktor dengan keterpaksaan alasannya gitu. Dengan keterpaksaan pemerintah melakukan impor. Tetapi saya minta dengan Bulog bahwa beras yang masuk ke Banten yang untuk DID ini adalah, dan untuk stok cadangan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobis, Sobat Ekbis. Balik lagi di program podcast Ekbis Banten, Bun. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mengurusi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Ada hadir di hadapan saya nih jadi ya. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Aan Muawana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bun, kabarnya, Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani ya. Iya. Karena kalau Bunda ini panggilan kesayangan ini sama Bu Aan. Kalau Bunda sakit nanti bingung kita ketahanan pangan gimana ini. Oke. Tidak menunjukkan bahwa dirinya sendiri adalah tahan pangan. Oke, Bun. Kita saat ini sedang mendekati momen lumayan besar, Bun. Setelah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kita menghadapi Nataru nih, Bun. Terkait ketahanan pangan terkadang menjadi sorotan ya kan. Betul. Nah, di sini persiapan menghadapi Nataru, bagaimana keadaan ketahanan pangan di Provinsi Banten, Bun? Ya, baik Mas Lutfi dan para penonton semua. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi ketahanan pangan di Banten. Kalau di dalam neraca stok dan kebutuhan itu sampai akhir Desember stok kita aman. Aman ya, Bun ya? Sesuai antar ketersediaan dan kebutuhan itu sudah bisa terpenuhi. Cuma mungkin ada beberapa kendala di harga. Karena memang betul bahwa harga itu kembali pada masalah supply dan demand. Dan juga saat ini ada beberapa yang bukan musim. Oh iya, pengaruh musiman ya, Bun ya? Pengaruh musiman. Terus juga ada pengaruh bagaimana salah satu faktor perang dunia di dunia sana. Itu cukup berpengaruh karena ada beberapa bahan pangan kita yang impor. Terus juga ada kenaikan BBM sehingga ada penyesuaian harga istilahnya gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan harga agak naik atau agak mendaki gitu. Tetapi upaya-upaya pemerintah Provinsi Banten cukup masif dan cukup intensif, cukup konsisten bagaimana mengatasi masalah-masalah pangan sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan baik. Jadi alhamdulillah sebetulnya kalau lihat inflasi secara nasional bahwa Banten itu inflasinya di bawah nasional. Oh, di bawah ya, Bu. Rata-rata nasional ya? Rata-rata nasional. Di Oktober tuh rata-rata nasional 5,71, kita Banten di angka 5,42.
pokoknya di bawah nasional lah. Nah, begitu sekarang bulan November inflasi nasional 5,42, kita ada di 5,34. Berarti selalu di bawah rata-rata nasional ya. Nah, kenapa ini berarti mencirikan bahwa pemerintah begitu concern dengan masalah inflasi ini gitu. Nah, termasuk di dalamnya saya Dinas Ketahanan Pangan juga termasuk dalam tim pengendali inflasi daerah TPID ya. TPID, sehingga kita bergerak bagaimana harga-harga yang ada di Banten ini, terutama harga-harga bahan pokok yang kalau di ketahanan pangan itu ada 12 komoditas strategis istilahnya. 12 ya. Kalau Dinas Perindak kan lebih banyak lagi gitu kan. Termasuk garam, gas dan lain-lain. Tetapi untuk ketahanan pangan itu dibatasi hanya 12. Ada 12. Tetapi kami pantau setiap hari, kami laporkan setiap hari, kami juga ada laporan mingguannya, ada laporan bulanannya, ada laporan tahunannya, dan kita juga ada prognosanya. Jadi artinya bagaimana perencanaan ataupun bagaimana peramalan. Ya, artinya bukan hanya meramal semena-mena, tetapi itu juga berdasarkan data. Nah, di situ ada 12 komoditas, itu terdiri dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ya, cabai merah, terus juga daging ayam, daging merah, minyak goreng, terus gula pasir dan terigu salah satunya. Kedelai, jadi ada 12 komoditas itu. Jadi terigu pun termasuk sebagai bahan pemantauan kami, karena itu rata-rata di kita kan bahan dasarnya terigu gitu kan. Buat gorengan terigu. Gorengan terigu. Dan kita adalah Banten termasuk konsumsi terigu terbesar nasional. Terbesar, Bun? Terbesar. Apa faktornya, Bun, yang bisa meningkatkan konsumsi terigu itu? Konsumsi terigu di Banten cukup besar, sekitar 21,8 kg per kapita per tahun. Itu penyebabnya adalah, ya selain dikonsumsi, ya coba aja Mas Luti pagi-pagi lebih senang makan bala-bala kan? Oh iya. Lengkap ya dalam kehidupan sehari-hari. Disuruh milih antara bubur bala-bala, milihnya bala-bala coba. Terus apalagi kalau puasa ya, kalau bulan puasa makanan wajib kayaknya itu. Wajib. Makanan pembuka selain yang manis-manis ya, tapi yang namanya bakwan, bala-bala, pisang goreng, tahu isi dan lain-lain yang berbahan dasarnya adalah terigu, itu pasti adalah pilihan pertama kita. Iya. Sama di rumah juga. Kalau satu piring belum habis, belum beranjak mereka, belum pindah ke nasi ya, Bun ya. Belum beranjak ke yang lain. Bun, terkait komoditi. Selain itu juga mungkin ada juga beberapa pabrik makanan. Oh ya. Itu pendukungnya. Gitu. Ini ya kayak kue-kue bolu gitu ya, Bun ya. Terus biskuit kan banyak pabrik di kita. Itu. Jadi ada industri, ada kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan industri. Itu ditotalkan bahwa terigu di Provinsi Banten itu adalah konsumsi terbanyak. Bun, dari 12 komoditi ini persiapan Nataru biasanya komoditi apa, Bun, yang yang rentan ini nih? Yang rentan itu biasanya BPS selalu mengkelompokkan menjadi volatile food katanya gitu. Volatile food itu artinya yang tergantung pada musiman ya. Sekarang yang trennya sudah mulai naik itu adalah beras. Ya. Yeah. Kadang kan bukan musim panen, sekarang udah mulai musim hujan, jadi beras sudah mulai agak ada kenaikan antara 100 sampai 250 rupiah lah. Mungkin ada beberapa tempat yang naiknya 300 rupiah. Terus beras, kalau kedelai pasti karena itu sudah impor. Di Serang harga tertinggi tuh 16.000 ya untuk kedelai. Begitu kalau jagung masih ini karena kenapa kita perhitungkan kedelai? Kedelai juga kan tahu tempe sumber pangan pokok kita gitu. Makanan biasa sehari-hari. Terus kalau yang jagung itu sebagian besar jagung itu peruntukannya untuk pakan. Pakan ternak. Jadi ketergantungan pakan terhadap jagung itu sangat besar karena itu adalah makanan pokoknya bagi pakan bagi ternak. Terus yang naik sebenarnya yang hari ini naik
itu kelihatan ada di beras untuk hari ini nih. Untuk hari ini ada di beras dan ada di minyak goreng sedikit naik. Minyak goreng yang biasanya minyak goreng itu 13.000 sekarang sudah naik menjadi 13.500. Itu yang curah, di Kota Serang yang curah. Nah, yang kemarin yang naik itu ada di cabai rawit merah dan cabai rawit merah dan telur ya. Nah, jadi setiap hari memang ada beberapa yang naik dan ada beberapa yang turun gitu. Tapi kita biasa laporkan setiap minggu kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur. Hari Jumat itu semua pelaporan sudah dikumpul. Bun, ini dari tadi ada beberapa sejumlah komoditi yang harganya naik walaupun belum terlalu signifikan ya kan, sedikit-sedikit. Nah, apa sih Bun yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Pemprov Banten untuk mengantisipasi atau dapat menekan kembali angka komoditi itu? Ya, jadi, nah itu tadi kita tergabung di dalam tim pengendali inflasi daerah. Masing-masing anggota dari tim pengendali inflasi daerah itu melakukan hal-hal bagaimana upaya-upaya menurunkan. Ya, Dinas Perindak bagaimana dengan actionnya, misalnya Dinas Biro Perekonomian seperti apa, Dinas Sosial seperti apa. Nah, untuk Dinas Ketahanan Pangan sendiri ini ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama tentunya dengan tupoksi kami itu adalah ketersediaan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan kami pantau setiap mingguan. Kalau ketersediaan biasa dengan neracanya itu kami mingguan dengan sistem monitoring stok gitu kan untuk komoditas-komoditas pangan kita ya. Terus juga kalau untuk harga setiap hari kami lakukan harga. Nah, juga kami lakukan ketersediaan ini itu tadi yang tadi awal pertanyaan dari Mas Lutfi, bagaimana ketersediaan kita sampai akhir tahun. Alhamdulillah dari pemantauan itulah ketersediaan pangan kita sampai akhir tahun tersedia cukup gitu. Hanya kembali pada harga. Dari kan? Pemantauan itu bisa diprediksi nih ya, sampai kapan ya Bun ya ketersediaannya? Ya, karena kita pantau terus di mana ada stoknya, terus di mana produsen, bagaimana stok di produsen, bagaimana stok di konsumen, terutama untuk komoditas-komoditas yang menjadi tanggung jawab kami gitu. Nah, selain itu kami lakukan pemantauan harga di pasar karena secara psikologis kalau pemantauan harga dilakukan intens ya, itu pedagang-pedagang juga ada rasa kita dipantau nih. Jadi jangan sampai dong kita naikin harga seenak-enaknya gitu. Nah, itu. Jadi secara psikologis sidak-sidak itu sangat berdampak gitu. Terus lalu kami lanjutkan juga ada namanya gerakan pangan murah. Nah, atau gelar pangan murah atau basar pangan murah, whatever lah apapun penamaannya. Yang penting, tujuannya yang penting masyarakat bisa mengakses pangannya dengan mudah, murah, kualitas bagus. Namanya terserah ya Bun ya. Terserah lah. Yang penting gitu. Tujuannya tercapai aja ya. Gitu. Yang penting bagaimana masyarakat bisa mengakses pangan, tujuannya itu. Nah, sampai hari ini, dari Dinas Ketahanan Pangan sudah melaksanakan 88 kali. 88 kali dalam tahun ini ya Bun ya? Sampai kemarin hari Jumat ya. Iya. Masih ada PR kita sampai tanggal 31 Desember karena Nataru kan. Iya. Tahun baru sampai tanggal 31 Desember itu kita masih punya PR 8 kali lagi. 8 kali lagi. Berarti totalnya sekitar 96. Nah, itu pun sebenarnya banyak dari permintaan dari masyarakat sendiri. Ada yang dari camat, ada dari lurah atau dari Pak RW-nya. Misalnya tolong gelar pangan murah di wilayah kami. Nah, itu kami layani. Karena memang kenapa harga gelar di gerakan pangan murah kami itu lebih murah dari harga pasar, karena memang kami berprinsip kemitraan. Kemitraan dengan petani yang sehingga memutus rantai pemasaran yang lebih panjang. Gitu. Jadi mempercepat ya Bun ya. Mempercepat. Jadi petani itu bermitra dengan kami sebagai pasar mitra taninya gitu kan. Yang kita gelar pangan murah kan gitu. Sehingga memang barang yang kami peroleh pasti fresh
gitu kan, fresh dari petani, dan harga itu bisa lebih murah dari pasar tradisional di sekitar kita gitu. Nah, itu sudah kami lakukan sebanyak 88 kali. Selain itu juga ini karena pemerintah Provinsi Banten diberi penghargaan mendapatkan dana insentif daerah nih. Dari Kemenq kemarin ya Bun ya? Dari Kemenq karena prestasinya dalam pengendalian inflasi daerah. Nah, Pak pimpinan pejabat gubernur itu menginginkan bahwa dana yang diperoleh itu dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu. Iya, infonya dibelikan beras lagi ya Bun ya. Jadi kita beli jadi atas arahan Pak Gubernur adalah bagaimana dana insentif daerah yang diperoleh pemerintah Banten itu dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di dalam posisi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Itu yang pertama kita sentuh, karena arahan dari Pak Presiden Jokowi juga yang untuk kemiskinan ekstrim ini, untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim itu diperkenankan memberikan bantuan tidak hanya satu kali gitu. Karena namanya kalau sudah mah dia miskin ekstrim tapi hanya disentuh satu kali kan tidak ada pengaruhnya. Gitu. Dampaknya minim ya Bun ya. Jadi ada beberapa OPD juga yang bersinergi bagaimana bersama-sama menanggulangi kemiskinan ekstrim, termasuk Dinsos, termasuk kita lah Ketahanan Pangan. Jadi pada bulan Desember ini kita sudah salurkan 455,4 ton. Ya. Rencana nanti di 2023 awal itu juga kita akan sekitar 1082 dengan 1056 ton itu yang akan kembali kepada masyarakat. Beras itu ya Bun ya. Jadi itu salah satu bagaimana inflasi itu adalah mencerminkan bagaimana daya beli masyarakat. Kalau inflasinya tinggi berarti daya beli masyarakat rendah gitu kan. Tetapi mungkin ada kalau Banten itu harus berpikirnya berpikir harga itu berpikir harga produsen dan berpikir harga konsumen. Jangan sampai kalau misalnya harganya tinggi produsen diuntungkan tapi konsumen kesulitan untuk mengakses. Jadi cara berpikir pemerintah itu untuk bisa menyeimbangkan harga di produsen dan konsumen. Berarti titik keseimbangan pemerintah itu ya. Keseimbangan. Jangan memikirkan konsumen dia harga harus rendah, nanti kan deflasi. Kalau deflasi kan dampaknya nanti petani kita juga penghasilannya pasti menurun. Gitu. Tapi bagaimana menyeimbangkan supaya harga itu petani dapat untung, tetapi konsumen juga harganya terjangkau ya Bun ya. Terjangkau, mengakses pangannya dengan mudah gitu. Bun, kenapa kemarin dari beberapa DID itu dibelikan beras? Apa Bun yang menjadi alasan kuat kenapa harus beras? Sebenarnya waktunya untuk capaian, artinya untuk penyerapan DID itu waktunya sangat pendek. Kan digulirkan pada November, Desember harus selesai. Sementara uang itu harus terserap gitu. Tapi alasannya kenapa beras berarti ada karena kenaikan harga juga? Banyak alasan mengapa beras. Banyak alasan. Musim salah satunya ya Bun ya? Pertama itu harus ada pemerataan terhadap masyarakat. Artinya dana yang didapat, reward yang didapat dari pemerintah pusat dikembalikan lagi, dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah itu, karena itu adalah kebutuhan pokok. Terus yang keduanya, bulan Desember Januari kami sudah menganalisa bahwa harga beras pada bulan-bulan itu biasanya lebih tinggi dari harga bulan yang lain, karena faktor cuaca dan faktor memang tidak ada musim. Terus yang ketiganya, dan kita tidak berdoa ya, biasanya itu karena kita sudah beberapa kali ya melakukan penyaluran untuk cadangan pangan. Kalau ini kan bukan cadangan pangan, ini adalah dana insentif daerah gitu. Itu di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari biasanya
petani gagal melaut karena petani gagal panen. Gagal panen ya. Terus juga itu yang menjadi kriteria kami. Terus juga nelayan gagal melaut karena ada angin barat, gitu kan? Iya. Terus ada bencana, misalnya ada bencana. Ya alhamdulillah sampai hari ini Banten masih terlepas, berbeda dengan Cianjur kemarin ya. Kita prihatin. Ya, kita prihatin dengan Cianjur gitu. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita terbebas dari musibah. Tapi artinya pada musim-musim Oktober, November, terutama November, Desember, Januari itu adalah masa-masa yang riskan untuk pangan. Jadi khawatir terjadi rawan pangan di Banten. Jadi antisipasinya makanya kita gelontorkan beras itu. Dan kalau melihat dari cadangan pangan, stok Bulog katanya, yang infonya memang stok sekarang sedang menipis di Bulog. Mau tidak mau ada dampak juga terhadap kita sebagai pemerintah, bagaimana masyarakat kita. Kalau stok, walaupun Bulog segera mengantisipasi dengan impor, dengan berbagai alasan ya, ada impor. Tetapi untuk DID ini kami sudah kesepakatan dengan pihak Bulog bahwa beras yang masuk ke kami nanti itu untuk dibagikan kepada masyarakat adalah beras dari wilayah Banten. Tetapi ternyata tidak mencukupi menurut Bulog. Jadi untuk panen karena November, Desember, Januari tidak ada panen di Banten. Iya. Jadi yang diambil adalah panen yang kemarin bulan September, Oktober gitu. Ya. Nah, itu tidak mencukupi. Jadi kemarin itu kesepakatan bahwa memang ada beras dari Sulawesi Selatan. Hari Jumat kemarin saya teleponan dengan Wakapimwil yang di Jakarta bahwa mereka sedang di pelabuhan untuk menurunkan beras yang dari Sulawesi Selatan. Jadi tapi kualitasnya bagus bilang. Jadi kemungkinan itulah yang akan, kita kan tetap berpatokan pada TKDN. TKDN ya. Bahwa kita harus menggunakan barang dalam negeri karena itu adalah di dalam kontraktualnya juga harus dalam negeri. Makanya kalau memang tidak terpenuhi oleh Banten, makanya dipenuhi oleh wilayah lain, tetapi yang masih ada di dalam negeri ya. Gitu. Kalau seandainya nanti Maret April ada panen, ya mungkin itu nanti yang akan digulirkan juga, panen di Banten maksudnya. Iya. Yang akan bergulir juga untuk penyerapan, untuk penyalurannya. Gitu. Mungkin Bun, ini Sobis bertanya-tanya, seberapa besar sih stok beras di Banten saat ini untuk menjelang Nataru ini? Kalau stok beras secara pasti ada di Bulog ya. Saya belum confirm ke mereka. Tetapi secara nasional kemarin Pak Buas ya, Buas Seso itu sudah menyampaikan bahwa stok nasional cukup untuk 3 bulan ke depan. Termasuk Banten ya Bun ya? Ya, termasuk berarti kan include dengan Banten gitu kan. Nah, terus jadi untuk Banten sendiri saya lihat stok, saya belum confirm secara pasti, tetapi kalau dari bukan hanya Bulog tetapi dari stok yang ada di pedagang ataupun di produsen, dari neraca yang kita amati itu sampai akhir tahun kita masih aman. Oke Bun, ini pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita selesai podcast nih Bun. Ini usai 3 tahun puasa impor, ya kan? Pemerintah pusat baru-baru ini sudah impor 200.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand. Nah, dari angka itu tahap pertama masuk Jakarta dan Banten. Bagaimana tanggapan Ibu dan berapa banyak beras impor yang masuk ke Banten ini, Bu? Saya untuk beras impor saya tidak tahu pasti ya berapa, belum saya komunikasi dengan Bulog. Tetapi kebutuhan kita yang tadi saya sampaikan untuk DID itu tetap kami utamakan adalah yang produk dalam negeri. Nah, itu. Jadi memang informasi yang pernah disampaikan oleh Kabulog ya, Kabulog Pak Buas itu bahwa biasanya konsumsi itu hanya 60.000 ton setiap bulan. Tetapi belakangan ini malahan meningkat menjadi 150.000 ton beras. Berarti itu hampir jadi 200 kali hampir 100 lebih ya, hampir 250%-nya.
bulan-bulan berikut, sehingga stok beras secara nasional di Bulog itu turun drastis. Kebutuhan, nah ini tidak ada panen, sementara kebutuhan nasional itu adalah 1.200.000 ton gitu. Per bulan sampai antara 1.200.000 sampai 1.300.000 stok yang harus ada gitu. Sehingga mau tidak mau ada kebijakan impor dari pemerintah gitu untuk memenuhi itu. Kekhawatiran bahwa stok tidak terpenuhi karena kurangnya panen di bulan-bulan ini gitu. Karena berbeda konsumsinya, itu yang memang menjadi analisa juga, bahwa konsumsi yang biasanya hanya sekian tiba-tiba setiap bulannya bergerak naik sekian. Ya Bun ya. Nah itu yang harus diperhitungkan juga dengan keterpaksaan alasannya gitu. Dengan keterpaksaan pemerintah melakukan impor. Tetapi saya minta dengan Bulog bahwa beras yang masuk ke Banten yang untuk DID ini adalah, dan untuk stok cadangan pangan kita itu adalah beras lokal. Beras lokal ya Bun, yang diutamakan. Itu yang diutamakan. Bun, sekarang ini terkait inflasi yang dari tadi Bun udah jelaskan bagaimana ketahanan pangan berpengaruh dengan inflasi. Bagaimana ajakan dari pemerintah provinsi sendiri kepada masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan inflasi, terutama dalam sektor ketahanan pangan. Karena kan ada yang kemarin-kemarin kita terdengar bahwa memanfaatkan halaman rumah. Betul. Nah, ini bagaimana Bun ajakan kepada masyarakatnya nih Bun? Jadi memang ada gerakan nasional ya, bersama-sama BI, bersama-sama tim penggerak PKK gitu. Ayo kita menanam. Sekarang kan yang menjadi beberapa penyebab inflasi itu yang tadi saya sebutkan, ada volatile food di situ ya. Yang artinya tergantung pada musim, tergantung pada budidaya dan lain-lain. Sehingga bagaimana untuk mengatasi itu, gerakan menanam adalah salah satu solusi yang baik ya, yang terbaik malahan untuk melibatkan semua masyarakat. Dan sebetulnya gerakan menanam itu tidak sulit. Sekecil apapun halaman yang ada di rumah kita bisa ditanam ya Bun, bisa ditanam. Kan katanya ada lagu yang dulu itu lagu Kus-Kus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah itu saking suburnya lahan di kita itu, sehingga itulah yang memang harus kita gerakan dari masyarakat itu gitu. Bagaimana kita gerakan menanam apapun juga tanaman yang kita tanam di sekitar kita adalah tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan kita gitu, bukan hanya sayuran, bisa buah dan lain-lain, terutama untuk komoditas-komoditas penyebab inflasi itu. Seperti cabai ya Bun ya. Cabai, cengek gitu kan, bawang kalau bisa gitu kan. Tapi kalau padi, beras kan memang harus sedikit susah itu ya Bun ya, kalau lahan khusus gitu. Walaupun memang ada beberapa teknologi yang dengan pot pun bisa katanya gitu. Saya belum mencobanya gitu. Boleh dicoba itu Bun ya. Bisa saja gitu. Cuma kita tidak tahu bagaimana produktivitasnya. Karena saya belum mencoba gitu, masih menggunakan lahan sawah yang saya pakai walaupun di belakang rumah lahan sawah saya gitu. Tapi kan itu hanya untuk kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan keluarga ya Bun ya, sebagai ketahanan keluarga. Ketahanan pangan keluarga lah. Kita menggunakan lahan halaman di belakang, atau memang ada sedikit lah untuk ditanami padi gitu. Tapi untuk lahan pekarangan saya ya untuk cabai dan lain-lain ya kita tanamlah di situ. Terong dan lain-lain kita bisa tanam. Ibu Bunda nanam juga itu cabai? Nanam. Sekarang sudah panen, berarti saya harus daur ulang kembali gitu. Sudah panen Bun? Sudah. Tomat terus terong, cabai rawit, cabai keriting kita tanam di halaman. Ternyata Sobis banyak tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah, dan hasilnya lumayan juga ya Bun ya. Kadang-kadang ya sawi ya kita bagikan ke tetangga lah. Nah, masih cukup ya Bun ya. Itu rasa sosialnya kita, bagaimana kita bisa berbagi gitu dengan masyarakat. Tidak hanya berbagi dengan hal yang mewah, tetapi dari halaman pun kita masih bisa melakukan alat komunikasi yang bagus lah,
itu dengan kita memberi dengan tetangga gitu. Oke tuh, Sobis kalian bisa menanam. Apa saja yang bisa ditanam untuk salah satu membantu pemerintah Provinsi Banten mengendalikan inflasi. Oke Bun, mungkin podcast kali ini kita cukup di sini, tapi mungkin ke depan kita masih ada momen-momen yang penting Bun. Awal tahun bagaimana ketahanan pangan kita, ya kan? Bagaimana ketahanan pangan di Provinsi Banten itu harus terjaga karena itu adalah sebagai modal awal kemajuan daerah. Oke, dengan saya Lutfi dan bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Awana. Teman-teman Sobis jangan lupa nanti saksikan podcast lanjutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.